Indonesia, negara dengan lebih dari 270 juta penduduk, telah melalui berbagai perubahan politik sepanjang sejarahnya. Salah satu topik yang menarik untuk dibahas adalah perbandingan antara dua tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia, Soeharto dan Prabowo Subianto. Meskipun mereka memimpin pada waktu yang berbeda, keduanya memiliki gaya kepemimpinan yang menarik untuk dikaji. Dalam video ini, kita akan membahas persamaan antara Soeharto dan Prabowo dalam memimpin Indonesia. Kepemimpinan yang terpusat. Salah satu persamaan utama antara Soeharto dan Prabowo adalah kekuasaan yang terpusat. Soeharto, yang menjabat sebagai presiden selama 32 tahun, membangun kekuasaan yang sangat terpusat di tangannya. Semua keputusan besar dan kebijakan penting dibuat oleh presiden dengan sedikit tantangan dari pihak lain. Ini dikenal dengan sebutan Orde Baru, di mana hampir semua aspek kehidupan politik, sosial, dan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah pusat. Prabowo, dalam 100 hari menjabat presiden, telah memiliki pengaruh yang sangat besar di Indonesia, terutama dalam dunia militer dan politik. Sebagai mantan jenderal, Prabowo menunjukkan keinginan untuk memfokuskan kekuatan dan stabilitas negara pada pemimpin yang kuat. Meskipun sistem politik Indonesia kini lebih demokratis, beberapa pandangan Prabowo terkait pentingnya pemerintahan yang kokoh dan terpusat masih tampak. Pendekatan otoriter. Selama masa pemerintahannya, Soeharto dikenal dengan gaya kepemimpinan otoriter. Ia memimpin Indonesia dengan tangan besi, membatasi kebebasan pers, dan menanggapi oposisi dengan keras. Kritik terhadap pemerintahannya seringkali ditanggapi dengan tindakan tegas, bahkan represif. Prabowo seringkali mengekspresikan pandangannya yang serupa mengenai pentingnya stabilitas negara dan kebijakan yang tegas. Dalam beberapa kesempatan, ia juga menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwa kekuatan negara harus kuat dalam menghadapi ancaman atau protes. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Prabowo lebih condong pada pendekatan yang mengutamakan ketegasan dalam menghadapi masalah sosial dan politik. Ketergantungan pada militer. Tak dapat dipungkiri, Soeharto berasal dari latar belakang militer dan memanfaatkan kekuatan militer untuk mempertahankan posisi politiknya. TNI, sebagai kekuatan utama, memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Orde Baru. Militer tidak hanya berfungsi dalam aspek pertahanan negara, tetapi juga dalam banyak bidang pemerintahan dan ekonomi. Prabowo juga berasal dari latar belakang militer, memegang peran penting dalam Tentara Nasional Indonesia, TNI. Meskipun masa pemerintahannya tidak sama dengan Soeharto, banyak pihak melihat Prabowo memiliki hubungan yang erat dengan militer. Pengaruhnya dalam struktur TNI dan kebijakan keamanan menunjukkan bahwa militer tetap menjadi pilar penting dalam visi politiknya. Hubungan dengan elit ekonomi. Pada era Orde Baru, Soeharto membangun hubungan yang sangat dekat dengan pengusaha-pengusaha besar Indonesia. Pemerintahannya menciptakan sejumlah kebijakan yang menguntungkan bagi kelompok bisnis tertentu, yang juga mendukung stabilitas kekuasaannya. Ketergantungan pada para elit ekonomi ini seringkali menciptakan kesan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi terhubung erat. Prabowo, dengan jabatannya sebagai presiden yang sekarang, juga telah beberapa kali melakukan kebijakan ekonomi yang kontroversi. Prabowo juga memiliki hubungan dengan beberapa pengusaha besar di Indonesia. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa Prabowo berusaha menghubungkan dunia politik dengan dunia bisnis, dengan fokus pada pengembangan ekonomi dan stabilitas yang lebih besar. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dalam pendekatan hubungan antara politik dan ekonomi. Respon terhadap ketidakpuasan dan protes. Selama masa Orde Baru, protes terhadap pemerintah seringkali disikapi dengan cara yang keras. Soeharto menanggapi ketidakpuasan rakyat dengan tindakan yang tegas, seringkali dengan cara yang represif, terutama ketika terjadi demonstrasi besar pada tahun 1998. Prabowo, meskipun tidak serepresif Soeharto, tetap menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kritik. Beberapa pandangan dan kebijakan Prabowo seringkali berfokus pada stabilitas dan ketegasan dalam menghadapi oposisi, meskipun ia belum pernah menerapkan kebijakan yang sekeras pada masa Orde Baru, tetapi ada potensi yang mengarah kepada kebijakan Orde Baru. Dengan segala persamaan yang ada, Soeharto dan Prabowo tetap memimpin dalam konteks yang sangat berbeda.
Soeharto memimpin dalam era Orde Baru yang sangat otoriter, sementara Prabowo, meskipun memiliki pengaruh besar, memimpin dalam masa demokrasi yang lebih terbuka. Namun, gaya kepemimpinan mereka menunjukkan bahwa stabilitas dan kekuasaan yang terpusat seringkali menjadi prioritas dalam cara mereka memandang politik dan negara. Semoga video ini memberikan gambaran yang jelas mengenai persamaan antara Soeharto dan Prabowo dalam memimpin Indonesia. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah untuk diskusi lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.